Jadi kalau belajar sendiri, beli daging, beli ikan, belajar. Belajar mana? Masih guys. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar Ustaz? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah lebih khair Ustaz. Semoga antum selalu diberikan kesehatan, diberikan ketenangan hati, ya. Karena orang sehat belum tentu hatinya tenang kan? Iya Ustaz. Orang sehat, fisiknya sehat, tapi kalau hati nggak tenang, nggak enak juga, ya kan? Hatinya bingung, galau, hatinya sedih, ya. Sebenarnya semua kebahagiaan tergantung hati, ya. Tergantung hati. Ya sakit pun kalau kita hatinya bersyukur, ya bahagia juga. Astagfirullah. Contohnya seperti ini ya, Ustaz cerita singkat lah, bahwa kebahagiaan. Ustaz sehat Ustaz. Hah? Ustaz sehat. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah khair. Contohnya seperti ini ya, kebahagiaan itu bukan dari fisik sehat, ataupun kebahagiaan itu bukan dari materi. Misalkan gini, antum di lampu merah gitu ya kan, lampu merah lagi naik motor ya kan, naik motor sama temen antum boncengan gitu kan, atau abang sepupu antum ya kan, antum naik motor Kawasaki Ninja Warrior ya kan, satu sebelah antum naik sepeda gunung, sepeda lama lah, sepeda biasa aja, sepeda ontel yang murah-murah lah, atau sepeda yang udah lama lah, sepeda jadul ya kan. Malah mana sepeda sama apa? Sepeda sama kereta. Kereta Ustaz. Kereta ya kan. Mungkin kalau orang di belakang nengok ya kan, di belakang antum nengok. Lebih bahagia lah ini orang yang naik kereta Warrior ini, keren kali ya kan. Keren kali naik Warrior ini. Tapi tiba-tiba selanjut lampu merah ada telepon ya kan. Telepon atau pas masih lampu merah ada kabar dari keluarga antum ya kan. Halo, assalamualaikum misalkan. Assalamualaikum Miko Sandi. Assalamualaikum Mirza. Ini ada kabar ini. Ada kabar kenapa? Orang tua antum digerebek. Rupanya orang tua antum bandar narkoba, misalkan seperti itu ya kan. Orang tua antum ini ketangkap korupsi, misalkan seperti itu. Pasti antum nggak bahagia di situ pada saat itu ya kan. Meskipun dalam kondisi naik kereta Ninja Warrior, atau antum dalam kondisi naik mobil mewah sekalipun, ya kan? Hancur semuanya. Kalau hati udah diserang, ya kan? Hati udah diserang, kena sesuatu yang tidak mengenakan, nggak ada lampu merah ditabrak. Ya nggak ada nikmatnya. Mau antum naik mobil Alphard, naik mobil Fortuner, kalau ada kabar seperti itu, misalkan orang tua antum masuk penjara ini, digerebek polisi, nggak bahagia kita, ya. Lebih bahagia lagi orang yang naik sepeda tadi itu, ya. Jadi kebahagiaan itu, ketenangan itu dari hati. Kalau hati kita dijaga Allah, ya, mudah-mudahan bahagia kita selalu. Meskipun materi kita sedikit, materi kita pas-pasan. Oke, lanjut ke tadi permisalan ya, bukan betul-betulan itu. Permisalan aja ya. Nanti bukan maksud apa enggak, itu hanya permisalan ya, Niko ya, Mirza ya. Permisalan. Ya, karena banyak orang menilai seperti itu, kebahagiaan itu dari harta yang banyak, fisik yang cantik, fisik yang ganteng, tidak seperti itu ya.
di hati kebahagiaan. Kalau hatinya tenang, sehat, bagus, mudah-mudahan kondisi apapun tetap bahagia. Oke, kita masuk yang kemarin bab 9 tentang perkembangan tubuh remaja ya. Perkembangan tubuh remaja. Perkembangan. Pada saat usia 6-14 tahun, kemarin sudah jelaskan ya. Kemudian pada saat masa remaja ya, masa remaja. Masa remaja itu berkisar umur 13 sampai 18 tahun. 13 sampai 18 tahun itu masa remaja. Antum udah 13 belum? Udah ada 13? Ya. Belum, Ada yang Ustaz, belum, 13 Ustaz. tahun. Coba angkat tangannya 13 tahun. Udah, Ustaz. Udah? Nah, kalau yang 13 dia itu sudah masuk kepada masa remaja. Ya. 13 sampai 18 remaja. 18 tahun sampai ke atas ya. 18 tahun sampai umur 24 ya, itu udah dewasa ya. Atau 18 lah. Setelah 18 itu udah dewasa sampai 24 tahun. Nanti kalau 24 tahun kan atau 25 udah menikah ya. Kalau udah menikah ya udah 17 Ustaz. udah nggak dewasa lagi, udah Kalau orang tua 17 tahun, Ustaz. 17 tahun dewasa, sudah dewasa. Ya, 17 tahun sudah dewasa. Apa yang terjadi pada masa remaja, pada perkembangan jasmaninya, ya? Pada perkembangan jasmani pada masa remaja, fungsi organ-organ endokrin telah mencapai kesempurnaan, ya. Organ-organ endokrin telah mencapai kesempurnaan. Ini maksudnya endokrin ini organ-organ yang untuk perkembangan antum, perkembangan tubuh antum, ya. Misalkan tulang, ya, tulang, otot. Ini sudah masa remaja sudah mencapai kesempurnaan. Di sinilah masa-masa antum untuk mau tinggi, ya, mau menaikkan badan, mau membentuk otot. Nah, sekarang ini pada masa-masa remaja, karena dia sudah sempurna, ya, organ-organ endokrin antum, organ-organ di dalam tubuh antum. Yang kedua, penambahan jaringan lemak di bawah kulit. Penambahan jaringan lemak di bawah kulit lebih banyak pada wanita daripada laki-laki, ya. Penambahan jaringan lemak di bawah kulit lebih banyak pada wanita daripada laki-laki. Jadi perempuan itu lebih rentan pada masa remaja untuk gampang gemuk. Perempuan, ya, lebih banyak jaringan lemaknya daripada laki-laki. Laki-laki biasanya kalau masa remaja gini ada sih sebagian yang mungkin yang gemuk, gendut ada, tapi jarang, masih jarang, ya. Lebih banyak perempuan. Kemudian yang ketiga, perkembangan jasmani pada usia remaja, jaringan otot-otot pada anak laki-laki lebih berkembang daripada jaringan otot pada anak perempuan. Nah, kalau otot anak laki-laki, kalau lemak perempuan jaringan lemaknya. Tapi kalau jaringan otot antum lebih cepat. Ya, makanya kalau antum angkat berat sama perempuan angkat berat, ya, itu lebih cepat membentuk otot antum. Misalkan antum ngangkat air di ember gitu kan. Antum angkat air di ember 5 ember, perempuan juga 5 ember. Perempuan itu bukan lari ke otot, larinya ke apa? Larinya capek. Ya, karena fisiknya nggak kuat. Betul nggak? Nah, perempuan itu fisiknya lebih lemah. Fisik, ya. Fisik lebih lemah. Ustaz. Tapi kalau imun, sistem imun perempuan lebih kuat daripada antum. Ya, perempuan Ustaz? itu sedikit makan, tapi dia jarang sakit. Coba perhatikan, lebih sering sakit itu laki-laki. Kena flu itu laki-laki, gampang batuk, gampang Kenapa kayak gitu, bersin. Ustaz? Hah? Kenapa bisa kayak gitu, Ustaz? Ustadz pernah membaca di artikel dokter, ya, perempuan itu imunnya lebih kuat, sistem imun. Nah, luar biasa perempuan, kayak lemah. Tapi dia kalau sama imun penyakit, dia lebih kuat. Laki-laki lebih gampang kena flu, kena batuk.
Coba perhatikan ibu antum sama ayah antum lebih sering sakit mana? Ayah, Ustaz. Hah? Abi. Ayah. Ustaz. Nah, Balik. ayah kan rata-rata jawab ayah. Ayah. Betul. Nah, iya. Kalau ibu itu luar biasa, ya. Saat kadang-kadang 9 bulan, antum tahu waktu hamil 9 bulan ada keluarga Ustadz, ya, keluarga dari istri maksudnya. Ya, jadi ibu ini mengandung, dia 9 bulan nggak makan nasi, 9 bulan nggak makan nasi. Bayangkan antum kalau kita nggak makan nasi udah kayak mana itu 9 bulan. Meninggal Ustaz. Nah, dia makannya buah-buah aja, nggak doyan makan nasi waktu hamil. Makannya buah-buahan, nanas, jeruk, seperti itu. Tapi ya hidup sampai sekarang, anaknya sehat. Luar biasa perempuan itu ya, imunnya itu kuat dia. Kalau kita seminggu nggak makan nasi, udahlah opname. Meninggal. Iya, Meninggal. opname dulu. Koma. Koma Koma ya. Bisa. Nah, tapi kalau fisik kita kuat. Nah, fisik ya, fisik artinya otot. Gara-gara otot kita ini lebih banyak jaringan ototnya daripada laki perempuan. Ya, kita lebih kuat diciptakan. Kalau imun perempuan lebih kuat. Nah, itu dia Allah menciptakan, ya adil lah Allah ya. Kalau sempat imunnya ibu juga lemah, ayah pulang-pulang bersih-bersih sakit. Ma, buat kena air hangat, papa ini kedinginan ini, kena hujan. Mamanya juga pilek, oh sama mama juga, pilek pak, ya kan? Mama juga sakit. Nah, kalau mama nggak gitu, ibu, Umi kuat ya. Lanjut ya. Jadi jaringan otot itu laki-laki lebih berkembang pada usia remaja daripada laki-laki. Kemudian perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek. Yang pertama, faktor yang penting ialah perhatian terhadap seks. Ya, kita sudah dewasa lah ya. Antum semua udah balik lah kan? Udah ya. Faktor penting ialah perhatian terhadap seks. Maksudnya yang mempengaruhi hubungan dengan lawan jenis kelamin lain. Antum sudah mulai tertarik dengan perempuan. Istilahnya antum ada rasa. Ada rasa itu di hati. Oh, perempuan yang seperti ini ya, kok dia cantik ya. Antum lebih suka mana, lihat perempuan cantik atau perempuan jelek? Enggak ada Ustaz. Hah? Enggak ada. Enggak ada, enggak suka ada. perempuan. Nggak ada, Enggak Ustaz. suka perempuan ya? Ya enggak lah, kalau antum perhatikan misalkan sepintas saja. Kurang, Ustaz. Lebih suka perempuan cantik atau jelek? Nah, Nah, kita bilang jelek lah ya. Perempuan itu enggak jelek sebenarnya. Maksudnya yang biasa-biasa aja atau yang cantik, suka yang mana? Biasa-biasa ya tapi Nah, baik Ustaz. biasa-biasa aja. Jadi kalau nanti dapat istri yang cantik nggak mau, yang biasa-biasa aja. Boleh juga Ustaz. Boleh juga. Nah, itu bilang ya boleh juga kan tadi kan. Berarti kita sudah mulai tahu, antum sudah mulai tahu mana perempuan cantik, mana yang biasa-biasa aja. Artinya memang itu udah fitrah seorang laki-laki ditanamkan sama Allah rasa suka sama perempuan. Nah, maka dari itu kita harus membatasi di Islam. Kalau enggak bahaya ya. Apalagi masa-masa nanti antum kelas 3 SMP, kelas 1 SMA, nah makin bergejolak itu. Makin bergejolak. Nah, ditanamkan rasa suka, setan membisikkan, ya. Setan membisikkan. Nah, dekati, kenalan. Udah kenalan lama-lama, jumpa. Udah jumpa, masa jumpa aja. Pegangan tangan. Nah, seperti itu. Lama-lama terjerumus, ya. Jadi semua ini ujian. Nah, setan ini membisikkan untuk kita menyesatkan kita. Maka dari itu kita antisipasi, ya. Dengan cara membatasi pergaulan dengan lawan jenis, ya. Kalau masih SD nggak apa-apa. Antum masih SD, ya. Antum mandi nggak pakai baju. Perempuan itu nggak pakai baju. Misalkan anak kelas 2 SD, ya nggak apa-apa. Ya biasa aja Nggak ada dia. malu. Nggak apa-apa. Dia nggak tertarik karena belum ditanamkan sama Allah rasa seperti itu, rasa suka. Ya. Tapi kalau di SMP gini, nah depan antum, misalkan sama-sama kalian mandi, maaf cakap, ya udahlah. Oh. Nah, setan yang masuk yang ada ya. Karena itu, kalau udah puber ditanamkan Allah rasa suka ya kepada lawan jenis. Selanjutnya, pemikiran sudah kritis, ya, pemikiran sudah terbuka, mulai cerdas, juga terhadap kewibawaan orang tuanya. Maksudnya apa? Antum kalau orang tua misalkan antum nyuruh antum sholat, orang tua nggak sholat. Nah, antum mulai kritis itu. Bapak aja nggak sholat, kok nyuruh sholat? Nah, udah berani antum, ya. Tapi kalau masih belum sekolah, masih anak-anak, sholat. Oh, antum nurut aja, nurut, nggak berani antum protes. Kalau sekarang udah mulai,
Bapak nyuruh-nyuruh bersih-bersih rumah, bapak aja kerjanya buang rokok sembarangan, ya kan? Udah mulai kritis, nah itu kritis, udah mulai cerdas kita. Artinya nggak mau dibohong-bohongi lagi ya. Udah kritis sama anak-anak jahili. kewibawaan orang tuanya. Ya tunggu sebentar ya, Ustaz dulu jelaskan ya. Yang ketiga, perkembangan jiwa, emosi dan intelektual pada anak usia remaja. Emosi belum mencapai suatu yang stabilisasi, maksudnya emosi masih labil, ya. Emosi masih labil dan perlu adanya simpati atau nasihat, ya. Antum ini gejolak nafsu dan gejolak emosi antum belum stabil, ya, belum stabil. Artinya antum kalau dibiari di rumah, misalkan orang tua antum, ini antum rajin sholat, sekarang ini rajin sholat, Ustaz yakin. Tapi kalau orang tua antum seminggu aja nggak di rumah, misalkan orang tua antum pergi ke Aceh, ya, atau orang tua antum pergi ke Malaysia seminggu aja, nggak jamin Ustaz antum 5 waktu sholat, nggak jamin. Iya, nggak jamin. Karena itu tadi nggak terkontrol. Pada Sendiri Ustaz sholat di rumah Ustaz. oh iya ya, nggak ada orang tua ya. Dijamin, Masya Ustaz. Allah, Dijamin, Masya Ustaz. Allah. Dijamin. Dijamin ya. Dijamin. Dijamin. Amin, Ustaz. Tapi nggak semua kan? Ada yang senyum yang lain ini, ada yang senyum yang lain. Nggak semua kan? Sebagian ya. Ustaz nggak nyebut nama loh, ya. Karena memang masa-masa anak seperti ini seperti itu. Nggak usah sholat, bersihkan rumah misalkan untuk pekerjaan rumah, nyuci piring atau nyapu halaman. Semua ini yakin Ustaz. Kalau orang tuanya nggak di rumah, nggak kontrol, belum tentu di pekerjaan rumah, ya kan? Karena apa? Karena Ustaz ngalami juga. Tapi kalau ada, masya Allah ya. Berarti anak antum ini sama Ustaz. Nah, 2 jempol. Kalau antum nggak ada orang tua di rumah, tapi antum tetap terkontrol, antum rajin tanpa dinasehati, antum rajin sholat, rajin membantu orang tua tanpa dinasehati, nih 2 jempol buat antum. Ya, ini bagus. Pertahankan sampai akhir hayat. Bukan sampai SMA kuliah, sampai akhir hayat pertahankan ya. Nah seperti itu. Ada sebagian memang anak-anak seperti itu. Dia baik meskipun masih usia remaja seperti antum. Biarpun dia tanpa dinasihati orang tua, cukup sekali orang tua yang nasihati. Nah, kerjaanmu ini, kerjakan ya. Nah, dikerjakan dia seperti itu. Ada sebagian, mudah-mudahan antum ya. Ustaz, kalau anak SD ada Ustaz. Gimana? Kalau anak SD Ustaz ada Ustaz. Kalau anak SD? Ya Ustaz. Maksudnya kalau anak SD? Yang kayak gitu, Ustaz. Yang nanti suruh sekali. Setahu Ustaz nggak ada lah. Setahu Ustaz masih namanya anak-anak ya. Kadang-kadang apalagi kalau dipanggil teman, ayolah main sepeda kita, ayolah ke rumahku, ayo main game ini. Iyalah, ayo, nggak ada rumahku kok, ayolah, yuk. Gitu ya. Masih labil, wajar itu, wajar ya. Karena memang udah di para psikolog atau dokter sudah membahasnya, ya. Kalau kelas 6 Ustaz. Gimana? Kelas 6 SD. Belum, masih labil. Masih usia remaja itu masih labil. Butuh nasihat-nasihat dan bimbingan. Ya, macam Ustadz ini memberikan nasihat atau orang tua antum, butuh dinasihati. Ya. Nanti antum pengalaman lah kalau udah orang tua. Mungkin berapa tahun lagi ya? 10 tahun lagi kalau udah jadi orang tua mungkin antum ya. 4 tahun. Kemudian mulai memisahkan diri dari orang tua, dan mencari pergaulan dengan teman-teman sebaya. Nah, pada usia antum ini, bentar ya Bang ya. Kok suaranya banyak apa ya? Ya lanjut aja Ben. Dulu. Nggak perlu lah, nggak usah. Lanjut aja, dulu lah. Awal udah jumpa. Kalau di rumah kan agak liku-liku juga nih jalan. Ya. Nanti aku sampai dan selesai. Ada yang nyanyi, Ustaz. Iya. Ustaz apa kamu? Kerja kantor ada. Bapak siapa? Tujuh ya, cepat ya. Bisa aja suaranya. Namu kita pakai.
Halo, suara Ustaz dengar Iya, anak-anak? dengar Ustaz, dengar. Nah, selanjutnya mulai memisahkan diri dari orang tua dan mencari pergaulan dengan teman-teman sebaya. Artinya apa? Antum sekarang sudah mulai risih kalau diajak, contohnya ini ya, contohnya antum udah mulai risih, nggak mau kalau diajak orang tua pesta-pesta, acara arisan, ya kan? Nggak mau diajak lagi Iya, iya Ustaz. Fakta, Ustaz. Fakta. acara reuni sama orang tua, betul nggak? Iya Ustaz. Ustaz, fakta. Itu Mas kali. nggak mau lagi, artinya udah mulai memisahkan diri, udah mulai nyaman dengan teman-teman. Kalau orang tua kan gimana ya? Kita kalau gabung sama orang tua, apalagi seusia antum, itu risih kalau diajak-ajak. Udah besar dibonceng di tengah naik kereta, udah nggak mau kan? Dan Iya, risih kan betul. dibonceng di tengah naik kereta kan? Nah, Bosan Ustaz. awak udah besar kok dia sih dibonceng-bonceng gini kayak anak TK, anak SD gitu dalam hati kan? Udahlah tinggal aja lah, Mi, Abi di rumah aja lah gitu kan? Udah nggak mau lagi. Udah mulai memisahkan diri lah, bukan nggak mau, tapi mulai memisahkan diri. Udah cuek kalau diajak pergi-pergi bareng seperti itu ya. Nah itu tadi mulai memisahkan diri, contohnya seperti itu ya. Kemudian adanya aktivitas dan eksperimental sosial ya. Maksudnya di sini eksperimental sosial, antum mulai mencari sesuatu hal baru sama teman-teman. Ya, mulai mencari hal baru bersama teman-teman. Ayo sana yuk. Kayaknya bagus di sana loh. Antum ingin meneliti, istilahnya meneliti. Di sana enak tempatnya itu, bagus sungainya. Ayolah sana yuk. Ah, masa iya? Ayo sana yuk. Ah, antum mulai bereksperimen, ingin mencari sesuatu hal baru. Nah, antum lagi ingin mencari sesuatu hal baru pada usia-usia sekarang. Paling senang antum kalau hal-hal baru, misalkan ke sungai gitu kan, atau ke misalkan ke perkebunan apa gitu. Lagi kan. marak-maraknya sekarang Ustaz. Apa? Lagi bergejolak-gejolaknya kali kayak gitu Ustaz. Iya. Semangatnya Ustaz. Pokoknya antum sekarang ini kalau ada hal baru yang belum pernah antum kerjakan dan lagi booming, nah antum pingin itu coba. Wih lagi booming itu loh, masa nggak tahu kau? Iya, lagi booming itu gini-gini, apalagi macam sepeda sekarang kan. Nah, antum pingin mencoba itu, meskipun nggak ada duit, antum upayakan kalau punya sepeda, misalkan seperti itu, kan lagi booming sekarang kan. Iya, cobalah beli sepeda, kayak manapun harus beli sepeda ini. Nah, harus beli sepeda lah, kayak mana caranya ini, mau pinjam duitnya, mau kayak mana. Nah, itu dia, bentuk eksperimental. Eksperimen artinya antum mulai ingin tahu, ingin meneliti sesuatu hal baru. Apapun itu ya, tapi jangan yang negatif ya. Misalkan rokok, ini rokok sebenarnya pengen tahu semua ini, Ustaz yakin ada sebagian ya. Kayak mana rokok ya, enak enggak ya? Ya pasti enggak enak lah, macam mana mau enak, pahit, bau. Tapi itu pengen coba pasti kayak mana. Nah itu wajar, itu maksudnya wajar seperti ini. Itu memang gejolak dari jiwa antum, tapi jangan dicoba ya. Langsung dirantai orang tua. Kalau setan itu gitu, setannya ngisi-ngisi, udah coba aja sekali, nggak apa-apa sekali, coba aja. Nggak apa-apanya kan nggak ada orang tua. Nah seperti itu. Kemudian banyak hal lagi ya, hal yang lain lah yang pingin antum coba ya, hal-hal baru. Kemudian melalui proses identifikasi dan imitasi dibangkitkan dan dikembangkan cita-cita muluk dan aspirasi tinggi. Perlu adanya identifikasi figur yang baik. Ulangi lagi Ustaz lagi ya. Melalui proses identifikasi dan imitasi dibangkitkan dan dikembangkan cita-cita muluk, cita-cita tinggi dan aspirasi tinggi. Perlu adanya identifikasi figur yang baik. Nah, maksudnya di sini gini ya. Maksudnya di sini cita-cita yang muluk, antum di sini lagi berangan-angan. Wih, paten kali lah kereta ini ya. Kok paten kali, enak kali kalau punya mobil Fortuner ini ya. Andai lah awak nanti udah tamat kuliah punya mobil Fortuner Pajero, awak nyupir. Ya kan? Wih, enak kali ya punya rumah mewah gitu ya. Wih, antum lagi ini berandai tinggi, betul nggak? Iya Ustaz.
Nah, lagi berada lebih tinggi. Aduh, cantik. Misalkan gini, wih bagus sekali lah rumahnya. Wih, keren kali. Wih, abang itu badannya cantik kali, kekar badannya. Ih, kalau kayak gitu bagus sekali lah badanku inilah. Pokoknya tuh berandai-andai yang tinggi lah sekarang ini. Ya, lebih senang berandai-andai daripada murojaah. Betul nggak? Murojaah penting ya kan? Berandai-andainya sampai lama mau apa bisa ya kan berjam-jam. Ya itu makanya itu harus dikontrol ya, dikontrol oleh orang tua ya. Dan kami di sini sebagai guru lah mengontrol antum. Tapi belum bisa Ustadz jumpa ya. jadi orang tua, Ustadz. Hah? Udah jadi orang tua, Ustadz. Udah alhamdulillah udah mau dua anak. Oh ya, Ustadz. Ya, alhamdulillah ya. Kemudian selanjutnya kebutuhan ya. Tadi perkembangan jiwa dan emosi intelek di masa remaja. Kemudian sekarang kebutuhan apa sih di masa-masa usia antum ini? Di usia 13 sampai 18 tahun? Yang pasti yang pertama ini ya, dari penelitiannya ya. Di sini diperlukan adanya pengertian dari orang tua dan keluarga tentang proses perkembangan dan sifat-sifat antum ya pada masa peralihan ini. Antum kan masa peralihan ini dari anak-anak ke remaja ya. Peralihan ini sulit bagi kedua belah pihak, orang tua maupun anak. Di sini antum ingin mencoba hal baru ya. Sudah nggak mau lagi dekat-dekat sama orang tua, udah mulai menjauh. Nah, itu masa peralihan. Jadi orang tua pun harus mengerti antum. Antum ingin dimengerti. Betul nggak? Antum ingin dimengerti sama orang tua kan? Iya. Ustadz. Pingin ya. Orang tuanya begitu, pingin antum mengerti. Jadi saling mengerti. Ya, bapak ini merepet aja sama Umi nih. Awak kan masih belajar bantu orang tua. Masa asal nggak nyuci piring dikit, terlambat 5 menit merepet. Terlambat nyampe rumah sedikit merepet. Awak kan masih belajar, dalam hati gitu ya kan? Dalam hati gitu kan? Di depan. Paling nggak kemauan kita, betul. Ustadz yakin nggak kemauan antum untuk nggak mau ngepel, nggak mau nyapu rumah, nggak mau nyuci piring, nggak kemauan antum. Antum kadang-kadang lupa. Antum kadang-kadang keenan bermain gitu kan. Sebenarnya mau antum kerjai, cuma antum mungkin gini, nantilah, kan masih ada nanti sore. Kenapa harus siang piringnya? Nanti sore kan bisa. Bapak ini nggak ngerti bapak ini, iya. Umi sama Abi ini nggak ngerti nih. Awak kan bisa nanti malam nyucinya. Awak kan bisa nanti sore bersihkan rumahnya. Tapi Umi ini nggak ngerti sama anak ini. Tapi antum dongkolnya dalam hati, ya kan? Iya, Ustaz. Keras-keras, Ustaz. Nggak mungkin diungkapkan ya. Oh, jangan coba antum. nanti antum kena nggak kena tepuk, tapi kena semburan api. Ya, kena marah ya, janganlah. Ya itulah makanya butuh saling mengerti. Tapi kalau saran Ustaz ya antum lah lebih mengerti. Namanya orang tua ya. Orang tua itu kan gimana ya? Udah capek lah cari duit untuk antum. Ya, apalagi Umi udah melahirkan antum, udah bertaruh nyawa sama antum. Antum kan belum pernah bertaruh nyawa untuk Umi antum kan? Belum pernah Umi antum mau dirampok orang, antum berantem sama rampoknya, belum pernah kan? Belum, Umi antum udah pernah. Udah pernah. Dalam mimpi, Ustaz, dalam mimpi. Umi antum di sini udah pernah berkorban nyawa sama antum. Waktu melahirkan antum itu nyawa taruhannya. Jadi wajarlah Umi antum itu kalau nggak dituruti perkataannya dia sakit hati gitu ya. Sakit hati bukan berarti dendam sama antum, enggak. Dia nggak nurut isi anakku ini, aku udah capek-capek udah bertaruh nyawa gitu. Masa suruh nyuci piring aja kok nggak tepat waktu. Nah, seperti itu. Tapi ya saling mengerti ya. Kadang-kadang kan nggak langsung marah juga. Kadang-kadang orang kalau antum lupa atau antum lagi malas, Umi kadang-kadang kan nggak langsung marah kan, nggak selalu marah kan. Kadang-kadang kan membujuk juga dia. Orang tua antum kadang-kadang gantian pengertian sama antum. Ya nak, iyalah, udahlah. Jangan lupa lagi ya minggu depan ya, atau besok jangan lupa ya, jangan harus tepat waktu ya, kan gitu. Kadang-kadang marah, kadang-kadang enggak, kan gitu. Ya kadang-kadang Umi antum ngerti antum juga ya. Gantian juga lah antum pengertian. Kalau dimarahi, sabar ya. Itu tadi masa seperti ini masa sulit di antara kedua orang tua. Masa antum ini, antum masa peralihan.
Ya, harus sabar. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Waktu udah habis, satu pertanyaan aja lah. Hah? Gak ada, pas. Ustaz, pas. Anak siapa? Angkat tangan. Ya, apa pertanyaannya? Linknya datang, Ustaz. Hah? Linknya datang. Link apa? Link matematika ada datang, Ustaz. Oh ya, ya udah. Ya udah ya, sampai di sini aja ya. Tetap semangat dan pelajari ilmu sabar. Saran Ustaz, pelajari ilmu sabar. Ilmu sabar itu Ya, Ustaz. paling sulit dipelajari. Paling penting. Ya, Paling penting, itu Ustaz. paling penting dipelajari ya, ilmu sabar. Seumur hidup antum pelajari itu. Ya. Ilmu darah tinggi, Ustaz. Iya, Ustaz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jerawat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini 6 kali nih.